Oke, ibu-ibu masih semangat ya? Semangat. Nah, jangan pas cair aja semangat. Iya. Belajar harus tetap semangat. Oke. Dari soal yang kita kerjakan barusan bersama-sama, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Gampang kan ya? Ya. Gampang, oke. Kalau gitu kita bahas bersama-sama. Coba salah satu itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ini hasilnya Bu ya? Ya. Nah, ini jawabannya, ini hasilnya. Jadi yang pertama, pinjaman modal usaha dapat 100.000. 100.000 ini pinjaman modal usaha. Yang kedua, coba. Oh iya betul. Pemasukan per minggu 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000 sama dengan hasilnya 540.000. Betul semua ya Bu ya? Ya. Ya. Terus panci dan kain lap 30.000, 2.000, betul ya? Ya. Terus pengembalian pinjaman 100.000. Apa betul? Betul ya? Ya. Betul. Terus ikan bumbu gas ikan 300.000, bumbu 120.000, gas 20.000, betul? Betul. Selanjutnya pemasukan per minggu 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000, 540.000, hasilnya 540.000, betul ya? Ya. Betul. Nah ini yang terakhir, ikan 300.000 dan bumbu 120.000. Nah 100 ya. Jadi betul semua, ada yang salah? Nggak ada ya? Nggak ada. Aman ya? Aman. Ada kesulitan? Nggak ada. Gampang ya? Kayak orang ngitung uang itu gampang. Iya. Apalagi pas cair ya? Wah, lebih Wah, gampang lebih itu. gampang. Oh iya. Lebih semangat ya. Saya gampang. Nah, dari jawaban ini yang kita sudah bahas bersama-sama dan kita sudah kerjakan soalnya bersama-sama, dapat kita ambil kesimpulan ibu-ibu. Kesimpulannya apa Bu? Tahu? Nggak tahu ya? Ya. Jadi kesimpulannya dari soal ini, Ibu Lili dapat mengetahui anggaran awal mulai usahanya. Nah, anggaran memulai usaha itu sangat penting sekali Bu. Kenapa penting? Karena anggaran itu supaya kita tahu keluar masuknya uang berapa. Kalau nggak ada anggaran kita kan nggak tahu besarnya modal berapa, data keuntungannya berapa, terus untuk membeli peralatan ini habisnya berapa. Kita kan juga harus tahu kayak gitu ya. Apalagi yang punya usaha, nah, itu sangat penting sekali ibu-ibu. Nah di sini sudah juga dijelaskan panci, kain lap. Ini termasuk peralatan itu. Peralatan. Terus modal, pinjaman modal usaha. Nah, itu nanti kalau misalkan modalnya pinjam dulu, nah, jadi harus dikembalikan ya Bu ya. Iya. Ya kan? Jangan sampai nggak dikembalikan ya kan. Nah, harus tepat waktu ya. Iya. Nah, itu. Terus peralatan, ini peralatan, terus pemasukan. Nah, jadi pengeluaran dan pemasukan itu tahu intinya itu. Ya. Oke. Semangat ya. Semangat. Nah, anggaran usaha itu. Terus di sini juga dijelaskan di sini anggaran usaha ini Bu ya. Ya. Bisa dilihat di sini Bu ya. Anggaran usaha. Nah, ini pinjaman untuk modal awal 100.000. Di sini 100.000 pinjaman modal awal. Hasil penjualan 540.000. Nah, dipindah ke sini Bu ya. Jadi kan lebih enak ya kan? Jadi lebih enak tampilannya. Nah, ini jadi dijumlahkan totalnya berapa, saldonya berapa. Nah, ini saldo jadi 70.000. Terus yang terakhir ini saldo jadi 120.000. Nah, sama Bu ya. 120.000, 120.000. Jadi tinggal memindahkan aja supaya lebih enak dibacanya. Mengenai anggaran usaha ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Aman ya? Aman. Aman. Oke, kalau gitu kita lanjutkan.
anggaran di awal mulai usaha hanya menunjukkan keuntungan yang kecil itu. Kenapa begitu? Yang namanya orang berusaha, memulai usaha kan nggak langsung instan besar, ya kan? Harus dari kecil-kecil dulu, sedikit demi sedikit bertahap. Setelah itu mengembangkan usahanya, lambat laun menjadi besar. Nah, tapi caranya yaitu tadi harus menganggarkan. Menganggarkan itu merencanakan. Oh besok beli bahan ikan, oh besok beli ini bahan adonan buat gorengan, besok digoreng dijual. Nah, itu termasuk anggaran juga. Berapapun nominalnya tetap kita harus catat karena itu sangat penting, sangat berpengaruh bagi jalannya usaha ibu. Ketika nanti sudah berjalan lambat laun, pasti keuntungan itu akan mengikuti Bu. Apalagi ibu itu konsisten dalam menjalankan usahanya itu. Pasti awal-awal sedikit, kok masih sedikit ya, tetap berusaha terus, anggaran lebih diefektifkan lagi anggarannya, lebih dibaguskan lagi, dirapikan. Nah, itu nanti kelihatan keuntungannya. Saya yakin itu. Ya. Nah, sekarang dilihat, dibuka buku pintarnya halaman 45 Bu ya. Di situ ada tabel contoh anggaran usaha. Nah, di situ ada contoh anggaran usaha, bisa dilihat. Ada di situ. Itu Ibu tinggal memasukkan aja gitu. Memasukkan barang yang mau dibeli atau ini Bu. Penjualan berapa, peralatan yang harus dibeli berapa, terus saldonya berapa. Kalau misalkan ada pinjaman berapa itu diisi di situ, bisa. Dan itu supaya lebih enak Bu kita belajarnya di situ, supaya kita melihatnya lebih enak, lebih gampang. Nah selanjutnya dalam memulai usaha atau yang usahanya sudah jalan Bu ya. Nah itu ada strateginya itu, ada caranya. Caranya apa itu? Ada yang tahu? Salah satu cara untuk supaya usaha kita berjalan. Nah, itu apa? promosikan apa ya? Promosikan. Ya, ke warung-warung, ya, menawarkan. Terus Ibu mungkin? Ini kan jual cilok. Nah ini. Di bawah sekolah. Jual di sekolah. Terus Ibu? Ini jual es dukan. Es dukan biasanya gimana? Itu kan kalau satu porsi kan 3.000. Satu porsi 3.000. Ya. Dua porsi 1.500. Enggak, 6.000. Oh, 6.000. Kalau dua porsi 1.500 itu melusut. Jadi 3 Bu ya? Ya. Jadi, ya. Itu betul sekali Bu Ibu. Nah, namanya itu apa? Itu namanya pemasaran itu. Nah, pemasaran. Ada yang tahu pemasaran itu apa? Pemasaran itu kan kayak Contohnya ya itu tadi. iya. Itu semuanya itu jadi satu, namanya pemasaran. Intinya pemasaran itu supaya barang yang kita Kelola, jual, jual. barang yang kita jual itu orang tahu, orang tertarik, akhirnya orang itu membeli barang kita. Kamu jual apa? Cilok. Ya. Itu kan disuruh beli. Kamu jual kerupuk. Kalau nggak dikasih tahu, Ditawarkan. nggak ditawarkan, kan nggak tahu. Masakan kan nggak tahu. Iya, kan jualan. Orang lewat. Diam aja. Iya. Iya. Kalau Nggak tahu ya. Nah, Iya. tapi kalau cilok Mas, nah, terus apa kayak es dukan, kerupuk, tahu ya. Mas. Tahu, Isi. ya. Iya. Padahal tempe. Iya. Nah, itu termasuk pemasaran. Jadi sangat penting Bu ya, supaya orang itu tahu apa yang kita jual, terus apa yang kita kalau jasa kan ada Bu, jasa kita itu apa. Pemasaran ada 2, ada pemasaran produk barang sama produk jasa. Itu Bu. Kalau barang, bentuk barang itu ya kayak es buah, terus gorengan, cilok, itu termasuk barang. Jadi sangat penting Bu ya, kan gampang kan pemasaran Bu. Iya. Nah, supaya usahanya berjalan, supaya usahanya rame, banyak yang beli. Nah, itu.
Itu namanya pemasaran. Oke, mengenai pemasaran ada yang tanyakan? Jelas ya? Paham Bu ya? Ya, terutama yang punya usaha Bu ya, diterapkan Bu ya. Mengenai materi ini, belajar ini harus diterapkan di rumah ya. Supaya usahanya makin lancar, makin maju, makin meningkat.